Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati Amir akan melakukan supervisi akademik dengan rekan kerja saya yakni Ibu Suwarni SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah kami. Ya. Bagaimana Ibu Suwarni? Iya, Bu. Ya. Di sini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu. Iya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oh iya, syukur. Ya, sudah siap Ibu untuk melakukan pra-observasinya? Insya Allah sehat, Bu. Ya, baik Ibu. Karena kedepannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran utama yang ingin Ibu capai dalam pertemuan ini? Baik, Bu, rencana di proses pembelajaran saya itu nanti tujuan pembelajaran yang paling utama adalah siswa mampu membaca surah At-Tin dengan benar dan hafal, kemudian siswa mampu memahami makna dari surah At-Tin tersebut. Begitu, Ibu. Oh iya Ibu, jadi ada dua tujuannya ya Bu. Oh, iya. Iya baik. Nah kemudian pertanyaan yang kedua yaitu metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Iya. Jadi rencana metode yang akan saya gunakan itu, Bu, dalam pembelajaran adalah metode pembelajaran kooperatif, yang mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan soal-soal bersama. Saya yakin dengan cara ini siswa dapat saling belajar dan berdiskusi begitu, Bu. Iya baik Ibu. Iya, saya lanjut di pertanyaan ketiga Ibu. Media ya, tentang medianya Ibu ya. Media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan untuk mendukung pembelajaran Ibu di kelas? Baik, Iya. Bu, jadi saya sudah menyusun beberapa slide pembelajaran. Jadi saya akan menggunakan video pembelajaran, Bu. Kemudian ada lembar kerja LKPD siswa, tentu pulpen dan spidol juga. Iya. Selain itu saya juga akan memanfaatkan video pembelajaran singkat untuk lebih memperjelas konsep pembelajaran saya begitu, Bu. Bagus sekali ya Bu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu akan atau bagaimana cara Ibu dalam menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan Ibu? Jadi cara saya, Bu, dengan menilai dari hasil diskusinya yang tadi yang melalui jadi caranya yaitu dengan menilai hasil diskusinya ya Bu ya, dengan melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas pada lembar LKPD-nya. Nah, iya baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Tantangan apa ya? Kira-kira tantangan apa yang mungkin Ibu Suwarni hadapi selama proses pembelajaran berlangsung? Kalau masalah hambatan lebih kepada teknisnya ya, karena saya kan di sini ceritanya menggunakan video otomatis, saya menggunakan aliran listrik, dan kita tahu di wilayah kita sekarang itu sering atau musimnya mati lampu gitu. Itu yang saya khawatirkan, jangan sampai ketika saya membuntatkan video pembelajaran kepada anak-anak, videonya terputus karena mati lampu begitu. Iya, karena di daerahnya Ibu sering mati lampu ya Bu? Iya. Oh iya, baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya berikan tentang pra-observasi pada hari ini Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Baik Ibu, setelah kita melakukan observasi ini kita lanjut ke kelas ya Bu. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itulah dengan cara menenangkan dulu pikiran kita dengan cara perbaiki dulu semua duduknya. Oke, perbaiki semua dulu duduknya. Ya, kita ambil nafas yang panjang lalu dibuang secara perlahan. Ya, ya, 1, 2, 3 mulai. Tarik nafas dalam, buang secara perlahan. Kita ulang. Tarik nafas panjang, buang secara perlahan. Tarik nafas panjang, buang secara perlahan. Baik, saya harap dengan kegiatan tadi bisa sedikit mengurangi pikiran anak-anak tentang main-mainnya dulu di luar. Sekarang kita akan fokus di pembelajaran, ya. Baik, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu Guru akan bertanya dulu. Masih diingat semua tentang keyakinan kelas anak? Ingat, Bu. Nah, kalau begitu kita mencoba tes dulu ya. Apa yang pertama? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Betul sekali ya. Kita harus bekerja sama di dalam kelas. Kemudian apa lagi, Nak? Tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di Kelas. Apa lagi, Sam? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi yang masih ingat? Saling menghargai dan membantu satu sama lain. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain di dalam kelas. Nah, kemudian itu ada lagi menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, oke. Jadi keyakinan kelas itu harus selalu kita ingat di dalam kelas, karena kapan ketika kita melanggarnya maka kita akan mendapatkan konsekuensi, ya. Iya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang membaca surah At-Tin dengan benar serta menjelaskan makna dari surah At-Tin. Ya, sebelum kita lebih jauh kita lihat dulu sama-sama ya, mendengarkan dan menyimak bacaan surah At-Tin. Ya, silakan diperhatikan, Nak. Iya. Itulah tadi bacaan surah At-Tin, ya. Jadi bacaan surah At-Tin. Jadi surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin itu termasuk surah keberapa? 95. 95, bagus. Sekarang surah maknanya dari surah At-Tin ini kita simak materi selanjutnya, ya, ini. Jadi silakan diperhatikan makna dan kandungannya surah At-Tin. Yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak
menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Berikut ini adalah tabel yang berisikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pernyataan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Allah adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibatnya dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Dari video pembelajaran tadi sudah menjelaskan kepada kita tentang makna surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompoknya, ya. Jadi ibu guru akan membagikan LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok, secara berdiskusi. Ya, untuk kelompok 1 kemudian untuk kelompok 2 kita kasih kartu ayat untuk disusun. Dina, silakan disusun. Silakan dikerja. Iya, ini silakan dikerja diisi jawabannya. Ya, silakan didiskusikan, nak. Berdiskusi lagi dengan baik. Ya. Ya, silakan dia
8 ayat. Atin artinya buah tin. Buah tin, bukti Sinai, kota Mekah yang aman. Menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kita beri aplaus dulu dari hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, sekarang kita lihat ya, bagaimanakah hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Diperlihatkan dulu temannya, Sen. Caranya, oh iya. Itu dari hasil karya dari kelompok 2 menyusun kartu ayat ya, beberapa potongan ayat disusun menjadi satu ayat yang utuh sesuai dengan urutan dari surat At-Tin. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu, Nak. Iya. Itulah tadi persentase dari beberapa kelompok yang hasil dari diskusinya tentang surah At-Tin dan makna dari surah At-Tin. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk di sesi penutup ya. Surah At-Tin ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa penciptaan manusia itu diciptakan dalam ciptaan yang sangat sempurna. Low battery, please charge. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilengkapi dengan akal dan pikiran untuk beribadah dan berbuat kebaikan, serta menegaskan bahwa Allah itu adalah hakimnya, memberikan keputusannya seadil-adilnya. Ya, baik anak-anakku, bagaimana perasaannya hari ini setelah kita belajar surah At-Tin dan makna dari surah At-Tin? Alhamdulillah, dan semoga bisa diterapkan dalam keseharian kita ya. Baik, mungkin untuk hari ini mungkin cukup sekian. Ibu guru akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita lanjut pertanyaannya ya. Setelah kita melakukan observasi pembelajaran di kelas tadi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Suharni kembali bahwa bagaimana menurut Ibu setelah melihat kemampuan siswa atau murid yang ada tentang membaca surah At-Tin setelah pembelajaran ini, Bu. Adakah kesulitan yang mereka hadapi dalam melafalkan kata-kata dalam surah At-Tin? Baik Ibu, secara umum sih siswa itu sudah cukup baik Ibu dalam melafalkan surah At-Tin. Hanya beberapa siswa saja yang masih kesulitan dengan tajwid tertentu, seperti panjang pendeknya bacaan, tapi saya akan memberikan latihan tambahan untuk mereka. Begitu Ibu. Oh iya. Nah, kemudian metode yang Ibu akan lakukan, metode apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa untuk memperbaiki bacaannya, Ibu? Saya akan menggunakan metode telaki Ibu, yaitu dengan membimbing siswa satu persatu. Selain itu kan tadi tinggal beberapa siswa saja yang masih kurang dalam penyebutan tajwidnya Ibu, makanya saya akan bimbing satu persatu. Selain itu saya juga akan memutarkan rekaman audio tentang bacaan surah At-Tin sebagai contoh dalam penyebutan huruf. Kemudian saya rasa metode ini cukup efektif untuk meningkatkan kualitas bacaan anak-anak begitu. Oh iya, itu bagus sekali ya.
Oke, nah sekarang terkait tentang pemahaman makna surah At-Tin. Nah, di sini sejauh mana murid ibu dapat memahami makna surah At-Tin? Apakah mereka dapat menghubungkan makna surah dengan kehidupan sehari-hari? Baik itu jadi siswa sudah cukup memahami makna umum surah At-Tin, yaitu tentang ketetapan Allah dan dalam penciptaan manusia. Begitu Bu. Namun untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-harinya, saya perlu memberikan contoh-contoh lagi yang lebih konkret begitu. Bagus sekali ya. Nah, kemudian setelah memberikan contoh-contoh konkret, strategi apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa dalam memahami makna surah At-Tin? Metode yang saya gunakan Ibu yaitu metode tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian memberikan tugas, membuat rangkuman. Selain itu saya juga mengaitkan makna surah At-Tin dengan kisah-kisah teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Bu terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan, bahwa apakah kedua tujuan pembelajaran yaitu membaca surah At-Tin dengan benar dan memahami makna, apakah sudah tercapai Bu? Secara umum sih Bu, kedua tujuan pembelajaran tadi itu sudah tercapai, namun masih perlu diperbaiki dalam pemahaman siswa terhadap makna surah At-Tin secara mendalam begitu. Baik Ibu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, evaluasi apa yang Ibu lakukan untuk mengetahui sejauh mana murid Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik, saya akan melakukan evaluasi melalui tes bacaan, tanya jawab, dan tugas membuat rangkuman. Hasil evaluasi ini akan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran itu. Oh iya, baik Ibu. Baik, sekarang kita sudah melakukan praobservasi, dan kemudian saya juga sudah melihat atau melakukan observasi di dalam kelas, dan yang terakhir kita lakukan adalah pasca observasi. Dan baik Ibu, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.